Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang elektrokimia. Elektrokimia ini merupakan eh, beberapa materi terkait tentang direct volta, kemudian ada korosi, ada aplikasi tentang elektrokimia, dan juga nanti terakhir ditutup dengan elektrolisis. Oke, kita mulai dari outline. Kita belajar nanti tentang reaksi redox, sel galvanik, kemudian ada juga standar reduction potensial, kemudian juga ada thermodynamics of redox reaction, kemudian ada the effect of concentration, batteries, dan terakhir adalah electrolysis. Kita mulai dari aplikasi reaksi redox. Jadi yang pertama adalah tentang pembakaran, di mana setiap reaksi pembakaran pada dasarnya merupakan reaksi suatu zat dengan oksidator yang biasanya direaksikan dengan oksigen. Reaksi pembakaran banyak digunakan untuk berbagai keperluan baik rumah tangga maupun juga industri. Yang kedua adalah pengolahan logam dari bijinya. Sebagian besar logam diperoleh dengan cara mereduksi bijinya. Contohnya adalah pengolahan biji besi. Kalau kita lihat dari besi Fe2O3, di mana Fe ini memiliki bilox yaitu plus 3, kemudian CO, karbon monoksida, kemudian menghasilkan Fe. Fe di sini dia biloxnya adalah 0. Ketika dia biloxnya plus 3 menjadi nol, artinya bus ini mengalami reduksi atau mengalami penurunan bilangan oksidasi. Yang nantinya karbon pada karbon monoksida menjadi karbon dioksida akan menjadi oksidasi. Dari dia plus 2 menjadi dia plus 4. Kemudian proses pemutihan. Zat pemutih adalah senyawa yang dapat digunakan untuk menghilangkan warna benda seperti pada tekstil, rambut, dan kertas. Penghilangan warna terjadi melalui reaksi oksidasi. Oksidator yang biasa digunakan adalah natrium hipoklorit atau NaOCl dan hidrogen peroksida. Pelapisan logam dengan logam lainnya. Pelapisan logam menggunakan listrik dikenal dengan istilah electroplating. Electroplating biasanya dilakukan terhadap logam-logam yang reaktif supaya tahan lama, terhindar dari korosi dan juga memiliki penampilan yang lebih menarik. Pengawetan bahan makanan merupakan aplikasi dari reaksi redox. Bahan makanan bisa rusak karena proses oksidasi. Misalnya mentega dan minyak sayur, jika dibiarkan lama akan berbau tengik. Untuk menghindari proses oksidasi, pada bahan makanan tersebut dapat ditambahkan zat antioksidan seperti BHA atau BHT. Ini merupakan contoh-contoh dari aplikasi reaksi redox. Nah, kita mengenal elektrokimia ini adalah reaksi kimia yang disebabkan oleh energi listrik serta semua reaksi kimia yang menghasilkan listrik. Namun, sel elektrokimia sering didefinisikan sebagai sel yang menghasilkan energi listrik akibat reaksi kimia dalam sel tersebut, seperti sel Galvani atau biasa sering kita kenal dengan sel Volta. Sedangkan sel yang menghasilkan reaksi kimia akibat energi listrik kita sebut sebagai sel elektrolisis. Oke, jadi sekarang kita punya dua istilah. Ada sel elektrokimia, nanti kita bagi dua menjadi sel volta dan sel elektrolisis, di mana sel volta nantinya dia memanfaatkan reaksi kimia untuk menghasilkan energi listrik, sedangkan kebalikannya memanfaatkan dari energi listrik untuk menghasilkan berbagai macam reaksi kimia. Itu adalah sel elektrolisis. Perbedaan yang kedua adalah kutub-kutubnya. Kalau sel galvani, kita kenal nantinya katoda positif
anoda negatif, sedangkan sel elektrolisis katoda negatif, anodanya positif. Gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di dalam gambar ini, antara sel volta dengan sel elektrolisis itu sebenarnya memiliki satu kesamaan, yaitu katoda itu adalah tempatnya reduksi, sedangkan anoda tempatnya oksidasi. Oke, ya. Jadi ada istilah namanya KRAO, katoda reduksi, anoda oksidasi, sedangkan sel galvani yaitu kapan katoda positif, anoda negatif. Kalau elektrolisis KNAP, katoda negatif, anoda positif. Gitu ya. Oke. Nah, untuk menentukan apakah dia posisinya berada di reduksi atau posisinya dia sebagai yang mengalami oksidasi, ini kita berdasarkan dari deret volta. Deret volta itu adalah deret kereaktifan logam berdasarkan harga potensial reduksi standar atau kita kenal sebagai E0 cell. Nah, ini sudah disediakan ya, mulai dari litium hingga AU. Saya sendiri juga nggak hafal, tapi berusaha saya hafalkan. Nah, Anda harus paham dalam derajat volta ini. Derajat volta ini sudah disusun, jadi semakin ke kanan, berarti nilai dari potensial reduksi standarnya semakin besar. E0 selnya semakin besar, ya. Jadi semakin ke kanan, E0-nya semakin besar. Karena dia di dalam penyusunannya dalam keadaan reduksi, berarti semakin ke kanan, semakin reduksi. Reduksi itu mengalami penurunan bilangan oksidasi. Nama lainnya yang mengalami reduksi, berarti dia namanya adalah oksidator. Reduksi tempatnya di katoda, kalau dia sel volta, maka katoda itu berkutub positif. Nah, sekarang kita lihat, kalau semakin kanan semakin besar nilai harga potensial reduksi standar, berarti semakin ke kiri semakin kecil. Reduksinya semakin kecil, berarti dia semakin besar potensi untuk mengalami oksidasi. Kalau dia potensi mengalami oksidasi semakin besar, nama lainnya dia reduktor yang mengalami oksidasi tempatnya di anoda. Gitu ya. Nah, oksidasi ini di anoda pasti kutubnya apa? Kutubnya negatif. Oke, nah kita tahu yang berpindah itu kan elektron ya. Elektron itu selalu berpindah dari kutub negatif ke kutub positif. Jadi sekarang Anda harus sudah paham terkait direct volta. Bagaimana semakin kanan itu semakin apa? Yang semakin ke kiri semakin apa? Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di bagian E0-nya. E0-nya ini ada patokannya, yaitu adalah unsur atau atom hidrogen, di mana dia nilainya adalah 0 volt. Berarti posisi di sebelah kanannya atom hidrogen itu pasti adalah eh, positif. Dan semakin ke kanan semakin positif. Berarti nanti CuHgAgBtAU ini dia nilainya positif. Biasanya saya singkat dengan cumi hangus agak pahit au. Dia spesial karena dia hanya bereaksi H2SO4 pekat dan HNO3 pekat. Sedangkan di sebelah kirinya atom hidrogen, dia itu bisa bereaksi dengan semua asam. Ya, dia bisa bereaksi dengan semua asam. Sedangkan untuk yang di sebelah kanannya hidrogen, dia hanya bisa bereaksi dengan asam sulfat dan juga asam nitrat yang pekat. Encer pun dia nggak bisa.
Oke, ya. Oke. Kemudian Anda bisa melihat di bagian sini ketika ada H2O yang warna merah di sebelah kanannya dia tidak larut di dalam air, sedangkan dia yang di sebelah kiri H2O maka dia akan larut di dalam air. Makanya kenapa litium, natrium, magnesium, kalsium, K itu paling senang sama air karena dia bisa bereaksi dengan air. Sedangkan di sebelah H2O, di sebelah kanannya H2O, dia nggak bisa bereaksi dengan air. Gitu ya. Oke. Nah, di dalam elektrokimia atau di sel volta itu seringkali dibikin dalam notasi sel. Penulisan notasi struktur suatu sel elektrokimia mengikuti beberapa kaidah berikut ini. Ketika ada satu garis besar, dia menunjukkan adanya perbedaan fasa. Kalau dia ada dua garis gitu ya, seperti yang di sini dipisahkan oleh suatu jembatan garam. Kalau ada tanda koma, artinya dua komponen yang berada dalam fasa yang sama. Fasa teroksidasi dituliskan terlebih dahulu, baru diikuti fasa tereduksi dengan notasi anoda, kemudian disekat ion anoda. Berarti artinya anoda dengan ion anoda itu harus beda wujudnya, beda fasanya. Kalau sama berarti nggak boleh disekat oleh satu garis. Kemudian di antara anoda dengan katoda disekat oleh jembatan garam. Ion katoda dengan katoda. Contoh, kita lihat di sini. Kalau kita lihat di diagram ini, kita tahu bahwa ini adalah sel elektrokimia karena diketahui pasti ada jembatan garamnya. Jadi salah satu ciri khas dari sel volta itu adalah jembatan garamnya. Ada jembatan garamnya. Oke ya. Nah, kita lihat ternyata di sini kutubnya positif dan di sini kutubnya negatif. Artinya kalau dia berkutub negatif, maka dia di sini akan menjadi anoda dan di sini akan menjadi katoda. Kalau di dalam sel volta, ya, di dalam sel volta kita sepakati bahwa ada KPAN dan KRAO. Jadi di katoda itu positif, anoda dia negatif, di katoda dia reduksi, sedangkan di anoda dia mengalami oksidasi. Sehingga kita bisa melihat bahwa nantinya notasinya akan menjadi Zn dan Zn2+, ya. Kemudian dipisahkan oleh jembatan garam, Cu2+ dengan Cu. Zn dan Zn2+ berada dalam fasa yang berbeda, yaitu solid dengan aqueous, demikian pula dengan Cu dengan Cu2+. Sedangkan tanda double begini memperlihatkan bahwa kedua elektroda dipisahkan oleh jembatan garam yang berfungsi untuk menjaga kenetralan muatan di kedua setengah sel dengan mengalirkan ion berlawanan muatan. Gitu ya. Oke, kita punya satu soal desain sel galvani dibuat menggunakan reaksi redoks berikut ini. Diketahui ada Fe menjadi 2 Fe3+ menjadi 3 Fe2+. Tuliskan setengah reaksi anoda dan katoda serta notasi selnya. Oke, kita lihat di bagian ini ya. Kita pakai warna hitam saja. Untuk di anoda atau kita pengen lihat tahu dulu ya posisinya dia berapa. Ini 0, ini adalah +3, ini adalah +2. Berarti ini ke sini dia mengalami apa? 0 ke +2 mengalami
oksidasi, plus 3 ke plus 2 mengalami reduksi. Gitu ya. Berarti nanti di sini akan didapatkan suatu reaksi setengah selnya bahwa noda negatif oksidasi berarti FeS menjadi Fe2+ ditambah elektron. Sedangkan di katoda yang berkutub negatif dia mengalami reduksi yaitu Fe3+ ditambah satu elektron menjadi Fe2+. Oke ya, kita lihat di sini. Di sini dikalikan satu, sini kalikan dua, maka kita dapat FeS ditambah 2 Fe3+, ini coret, menjadi Fe2+ ditambah 2 Fe2+. Karena ini sama, maka kita tulis Fe3+. Gitu ya. Oke. Ini adalah tuliskan setengah reaksinya. Jadi Anda sudah mengerjakan setengah reaksinya modelnya seperti ini. Bagaimana dengan notasi selnya? Oke, ingat kita bisa tambahkan notasi selnya. Kita tulis di sini S, di sini adalah aqueous, dan di sini adalah aqueous. Oke, berarti kalau begitu notasi selnya kita tulis yang mengalami oksidasi terlebih dahulu. Berarti nanti FeS garing Fe2+ aqueous, strip, gini ya. Nah, ini kebetulan antara Fe3+ yang di sini adalah aqueous, sini juga aqueous. Berarti kan tulisannya Fe3+ aqueous, koma, Fe2+ aqueous. Gini ya. Gini, ntar. Oke, gini. Berarti nanti ini harus dikasih sekat lagi. Nah, biasanya kalau dia di sini bereaksinya adalah aqueous dengan aqueous, maka dia bantuan untuk di dalam katodanya adalah menggunakan PT. Gitu ya. Nah, kita coba lihat sketsa sel voltanya seperti apa. Kita gambar dulu, ada dua ini ya. Terus kemudian ada jembatan garam, kemudian ada plat gitu ya, yang nanti dihubungkan sama voltmeter. Jika nanti elektronnya mengarah seperti ini, elektron itu kan mengalir pada kutub negatif ke kutub positif, gitu kan? Nah, yang negatif siapa? Oh, yang negatif adalah Fe-nya. Berarti nanti ini platnya plat Fe solid. Sedangkan yang di bawah sini nanti adalah Fe2+. Nah, kalau yang di sebelah sini, kalau yang di sebelah sini karena sama-sama aqueousnya, maka
Di sini akan ada Fe12 dan juga Fe3+. Sedangkan platnya ini adalah berupa PT solid. Gitu ya. Jadi ini adalah sketsa untuk sel volta pada reaksi redox pada soal ini. Jadi kalau dia wujudnya adalah aqueous, ya maka dia posisinya di dalam larutan. Tapi kalau dia wujudnya solid, artinya dia menjadi logamnya di katodanya atau di anodanya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Perhatikan tabel potensial reduksi standar berikut ini adalah setengah reaksi. Ya, reduksi dan juga sudah diinformasikan harga potensial reduksinya. Di antara spesies di atas, manakah yang merupakan oksidator terkuat? Kalau Anda lihat posisinya, semakin ke atas, semakin besar. Ya, semakin ke atas, itu semakin besar. Artinya, semakin mudah mengalami reduksi. Ya toh? Nah, kalau reduksi, berarti nama lainnya adalah oksidator. Berarti di antara spesies manakah yang merupakan oksidator terkuat? Berarti ya nanti dia kita pilih oksidator terkuat, artinya dia yang mengalami reduksi. Berarti di sini jawabannya apa? Yang A ya. Betul. Manakah yang merupakan reduktor terkuat? Kalau reduktor terkuat, berarti tentu yang paling mengalami apa? Yang mengalami oksidasi. Berarti di sini kita ambil yang D. Karena kalau E0 sel yang paling besar, artinya paling mudah mengalami reduksi, sedangkan ini paling mudah mengalami oksidasi. Gitu ya. Kita lanjut yang nomor B. Spesies manakah yang dapat dioksidasi oleh B12? Oke, spesies manakah yang dapat dioksidasi oleh B12? Ada yang kira-kira yang mana yang dapat dioksidasi B12? Berarti kita cari E0-nya yang lebih apa? Lebih besar dari B12. Berarti siapa itu? Iya, betul. Kalau lebih besar daripada B12, artinya, sorry, yang dapat dioksidasi oleh B12. Berarti dijadikan oksidasi. Berarti nyari yang lebih kecil artinya ya. Berarti nanti di sini jawabannya adalah C dan D. C dan D. Ya. Jadi kalau B ketemu A, berarti kan artinya A-nya lebih besar daripada B-nya. Ya toh? Kamu lihat. Kalau A sama B, berarti kan A-nya lebih besar pada B. Kalau A-nya lebih besar, maka dia reduksi, isinya oksidasi. Tapi kalau kamu lihat antara B dengan C, berarti B-nya di sini akan mengalami reduksi, sedangkan C-nya akan mengalami oksidasi. Gitu ya. Yang dapat dioksidasi oleh B12. Artinya apa? Artinya
B12 ini yang akan mengalami reduksi, sedangkan lawannya akan mengalami oksidasi. Itu maksudnya, ya. Dan spesies manakah yang dapat direduksi oleh C? Ayo, yang mana? Yang dapat direduksi oleh C. Berarti carilah yang mana? Carilah yang lebih besar daripada C. Gitu kan? Kalau yang lebih besar daripada C, berarti pilihannya ya kalau enggak A3 plus, tahu juga B2 plus. Oke, tuliskan reaksi total untuk pasangan redox yang menghasilkan sel tertinggi dan tentukan nilainya. Berarti kamu pilih yang selisihnya paling besar, gitu kan? Berarti yang ngambillah yang paling besar dan juga yang paling kecil. Karena itu selisihnya yang paling besar. Oke, maka kita bisa kerjakan reduksi positif. Berarti yang paling besar adalah A3 plus ditambah 2 elektron menjadi A plus. Di sini adalah 1,47. Sedangkan di anoda, di situ berarti yang D ya. Berarti dibalik. Berarti D menjadi D plus ditambah elektron. Berarti E0-nya juga harus dibalik. Positif 1,38. Maka yang atas dikalikan 1, yang bawah dikalikan 2. Kalau enol sel nggak boleh dikalikan. Reaksinya yang hanya dikalikan, tapi enolnya nggak boleh dikalikan. Berarti nanti A3 plus ditambah 2D menjadi A plus ditambah 2 E plus. Sehingga nanti E0-nya 1,47 ditambah 1,38. Ketemu plus berapa tuh? 582 ya. 2,85 volt. Oke. Anda boleh menggunakan cara ini untuk menghitung E0 ya. Kalau Anda menggunakan cara setengah reaksi, kemudian dijumlahkan, berarti artinya ketika reaksinya dibalik, otomatis E0-nya juga harus dibalik tandanya. Tapi tanpa kamu melalui metode ini, ada juga metode yang langsung kita sepakati, yaitu reduksi dikurangi oksidasi. Yang mengalami reduksi adalah A, yang mengalami oksidasi adalah yang D. Sehingga kamu bisa menggunakan rumus yaitu E0 sama dengan E reduksi dikurangi E oksidasi. Nah, reduksinya 1,47 dikurangi minus 1,38 sama dengan positif 2,85 volt. Sama kan? Gitu ya. Oke, kita lanjut. Standard reduction. Tegangan listrik yang melintasi elektroda pada sel galvanik kita sebut sebagai cell voltage atau cell potential atau electromotive force atau EMF. Di mana standar hidrogen elektroda atau SHE 2H plus ditambah 2 elektron menjadi gas hidrogen dalam keadaan 1 atm. E0-nya sama dengan 0 volt. Sehingga kita di sini bisa sepakati bahwa untuk mengerjakan enol sel adalah katoda dikurangi anoda. Gitu ya. Mengapa potensial sel dapat digunakan untuk meramalkan kespontanan reaksi? Ada hubungan antara E sel dengan
energi Gibbs untuk reaksi. Ingat bahwa delta Gibbs reaksi adalah ukuran kerja maksimum yang dapat diperoleh dari reaksi kimia, di mana minus delta Gibbs itu sama dengan kerja maksimal atau sama dengan kerjanya elektrokimia. Dalam sistem keelistrikan, kerja disuplai oleh aliran muatan listrik yang diciptakan oleh potensial sel. Kerja yang dihasilkan dapat dihitung dari persamaan berikut. Jadi kerja maksimal adalah sama dengan kerja elektro tidak sama dengan min N mol dikalikan Faraday dikalikan E sel. Kombinasi kedua persamaan akan memberikan hubungan antara energi potensial sel dengan energi Gibbs. Jadi energi Gibbs sama dengan minus mol kalikan Faraday kalikan energi potensial sel. Kalau dalam keadaan standar, maka tinggal energi Gibbs standar sama dengan minus mol dikalikan nilai Faraday dikalikan energi potensial standar. Hubungan energi potensial standar sel dengan kesetimbangan reaksi kimia, kita punya bahwa energi Gibbs standar itu adalah minus RT ln K. Sehingga masing-masing kalau disamakan, maka didapatkan energi potensial sel standar adalah sama dengan RT dibagi mol kalikan Faraday dikalikan Led. Faraday itu Anda tahu berapa nilainya? Kalau ingat Faraday itu adalah 96.500 ya, 96.500. Oke, pada suhu 298 Kelvin atau suhu kamar ya, maka didapatkan no, derajat standarnya adalah 0,0257 per mol Lenk atau 0,592 volt per N mol blok. Oke. Nah, ini adalah hubungan antara energi Gibbs standar dengan kesetimbangan kimia dengan harga potensial sel. Masih ingat kemarin termodinamika, bahwa ketika energi Gibbs-nya dia negatif, berarti kespontanan reaksi itu bisa terjadi. Kalau kesetimbangannya dia saat lebih besar satu alias dia positif, maka dia mengarahnya ke produk. Berarti artinya reaksi itu reaksi spontan dan mengarah ke produk. Otomatis NO selnya dia positif. Gitu ya. Kalau energi Gibbs-nya 0 dan K-nya adalah sama dengan satu, maka dipastikan energi potensial selnya adalah 0 juga. Kalau energi Gibbs-nya positif, otomatis K-nya akan berkurang jadi satu, yang artinya mengarah ke arah reaktan. Padahal kan kita tuh punya reaksi kepingin memperbanyak produk, ya. Tapi kalau kesetimbangannya dia kurang jadi satu, berarti dia banyak kereaktannya. Sehingga energi potensial selnya dia negatif. Harga potensial selnya dia negatif. Oke, soal nomor tiga. Diketahui ada reaksi berikut, sudah ada harga potensial selnya 0,302 volt. Ini bukan energi ya, mohon maaf. Harga potensial selnya standar 0,302 volt, maka tentukan nilai energi Gibbs-nya dan nilai Kc-nya. Oke, nah pertama-tama karena di dalam energi Gibbs itu ada molnya, sehingga kamu harus tahu dulu berapakah elektron yang ditransfer antara reaktan ke produk itu sendiri. Oke, jadi di sini ada dua ya. Yang pertama ada 2 Cl min menjadi Cl2. Berarti di sini ditambahin tinggal 2 elektron. Kemudian ada
NiO2 menjadi Ni2 plus. Berarti kita lihat O-nya kurang, maka dia akan ditambahin 2H2O. Tidak ada H, berarti tambahin jadi 4H plus. Kemudian di sini plus 2, itu plus 4, maka kita tambahin di sini 2 elektron. Berarti yang atas dari min 2 ke 0, berarti dia mengalami oksidasi, sedangkan ini dia mengalami reduksi. Tapi yang kita sorot, ya, yang kita sorot itu adalah dua elektronnya. Berarti yang berpindah nanti adalah dua elektronnya. Ya, energi Gibbs standar itu adalah min M kali Faraday kali harga potensial standar. Berarti nanti min 2 mol elektron Faraday itu adalah 96.500 coulomb per mol elektron. Energi potensialnya, bukan energi, harga potensial reduksi standarnya adalah 0,302 volt, ya. Sehingga nanti di sini akan didapatkan sebesar min 6,18 kali 10 pangkat 4 Joule atau min 61,8 kilo Joule. Oke, kemudian kalau menghitung kesetimbangan, berarti kan tinggal di eksponen aja ya. Di eksponen, kok minus ini? Gak minus ya, sorry, sorry. Bentar, apa rumusnya apa? Saya kok lupa. Oke, kita lihat dulu. Kan energi sel min RT and F lengkap ya. RT and F lengkap. Ini berarti lengkap ini. Berarti dua ya, dibagi 8,314 dikalikan 298. Kan standarnya kan 25 derajat Celcius. Sehingga nanti K akan menjadi 7 kali 10 pangkat 10. Ya. Jadi jangan lupa nanti untuk menghilangkan ln-nya, berarti nanti di eksponen. Didapatkan K-nya adalah 7 kali 10 pangkat 10. Dan itu reaksinya mengarah ke K karena dia positif. Akhirnya dia spontan. Gitu ya. Oke, berikutnya potensial sel dan konsentrasi. Pada bab termodinamika telah dipelajari hubungan antara perubahan energi bebas delta Gibbs dengan hasil bagi reaksi Q. Delta Gibbs sama dengan delta Gibbs standar ditambah RT ln Q. Sebelumnya telah didefinisikan hubungan antara E sel dengan energi Gibbs, ya, dan gabungan kedua persamaan energi Gibbs akan memberikan hubungan harga potensial sel dan konsentrasi yang dikenal sebagai persamaan Nernst. Sehingga nanti yang paling akan sering kita temui untuk menghitung
Ketika harga potensialnya tidak standar, berarti persamaan dari sini. Gitu ya. Oke. Kita punya sel galvani ya, keduanya, di mana di sini ada Ni dan juga ada Cr. Berarti kamu harus bandingkan dulu siapa yang lebih besar, gitu ya. Antara Ni dengan Cr. Berarti lebih gedean Ni ya. Oke, lebih gedean Ni. Sehingga nanti Ni akan mengalami reduksi, sedangkan Cr akan mengalami oksidasi. Nah, Ni mengalami reduksi, berarti dia nanti akan menjadi katoda berguna positif, oksidasi akan menjadi anoda berguna negatif. Maka alirannya begini untuk elektronnya. Oke, sehingga nanti harga nol selnya ya Ni dikurangi Cr sehingga minus 0,25 0,74, maka di sini akan menjadi berapa? 0,49 volt. Gitu ya. Sehingga kalau kita cari reaksinya, berarti katoda positif, katodanya berarti Ni 12 ditambah 2 elektron menjadi Ni, yang anodanya berarti Cr, yang ini dikalikan 3, ini kalikan 2, sehingga nanti akan menjadi 3 Ni 12 ditambah 2 Cr, 3 Ni 2 Cr 13. Nolnya akan mendapatkan 0,49 volt. Gitu ya. Nah, Phase tinggal dimasukkan. Berarti nanti untuk mendapatkan harga potensial selnya, kok tahu dia CR13-nya 2 dan Ni 12-nya pangkat 3. Ini kan kesetimbangan ya. Kita cari yang hanya aqueous saja. Berarti yang tidak aqueous tidak perlu ditulis. Jadi kan karena Ni ini adalah ya solid, ini adalah aqueous, dan ini adalah aqueous, makin diambil ini sama ininya saja. Gitu ya. Maka didapatkan sini 0,49 volt, 8,314 kalikan 298 Kelvin, 6. Kok 6? Karena kan elektronnya 2 kali 3 dan 3 kali 2. Berarti molnya 6. Faradaynya adalah 96500 ln 2,48 kali 10 pangkat min 3 dipangkatkan 2, 4,87 dikalikan 10 pangkat min 4 dipangkatkan 3, ketemu 0,44 volt. Nanti Anda cek sendiri, dihitung ya, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian soal nomor 5, reaksi timah dan asam dapat dituliskan sebagai berikut.
Tentukan apakah reaksi berlangsung secara spontan jika sistem pada keadaan standar, yang B pH-nya 2 dan C pH-nya 5. Kalau diasumsikan SN2+ yang 1 molar dan tekanan parsial gas hidrogennya adalah 1 atm. Oke. Pertama-tama berarti Anda harus menghitung dalam keadaan yang standar dulu. Oke, berarti nanti di sini ini 0, ini +2, ini +2, ini 0. Berarti nanti SN-nya mengalami oksidasi, ini mengalami reduksi. Gitu ya. Oke, berarti nanti yang A, enol sel, yang reduksi dikurangi oksidasi. Nah, data Sn sama hidrogen kamu bisa cari di tabel eh, di buku. Ini sebenarnya kan bisa dicek di buku ya, jadi nggak perlu dihafalkan. Dan kalau biasanya di kuis selalu diinformasikan berapakah masing-masing untuk E0-nya, T-selnya untuk masing-masing atom. Di reduksi ini berarti adalah punyanya hidrogen, di sini punyanya Sn. Berarti 0 dikurangi -0,14. Ketemunya positif 0,14 volt. Berarti dia spontan. Kemudian yang B berarti kan pakai E-cell RT NF LEN. Nah, berarti di sini pakai konsentrasi Sn2+, kemudian konsentrasinya gas hidrogen, tapi yang diketahui hanya tekanan parsialnya dibagi sama konsentrasinya 2H+. Gini ya. Oke. Sehingga nanti di sini 0,14, 8,314 min kok minus 8,314 dikalikan 298 dikalikan dengan 2, 96.500. 2 itu 2 mol dikalikan dengan lennya sini 1, sininya 1 dibagi dengan pH-nya 2. Kalau pH-nya 2 berarti kan konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 2 ya. Berarti sini 10 pangkat min 2. Oke. Sehingga di sini dapatkan 0,02. Berarti masih positif. Berarti dia semakin spontan. Kalau pH-nya 2. Bagaimana dengan C yang pH-nya 5? Berarti nanti konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 5. Maka 0,1 bulan 1 10 pangkat min 5
didapatkan di sini minus 0,16 volt, artinya tidak spontan, gitu ya. Jadi harus dihitung sampai akhir apakah dia positif, apakah dia negatif. Oke, penentuan konsentrasi dari pengukuran E-cell. Untuk menentukan konsentrasi ion tembaga pada sini Cu12 dalam sampel air, disiapkan sistem sel Galvani yang terdiri dari elektroda perak yang dicelupkan di dalam larutan AgNO3 0,225 molar, dan elektroda kedua yaitu elektroda tembaga dicelupkan ke dalam larutan sampel air. Hasil pengukuran potensial sel diberikan nilai 0,62 volt. Elektroda tembaga teramati mengemban muatan negatif sehingga ditempatkan sebagai anoda. Tentukan konsentrasi ion tembaga 2 dalam sampel air tersebut. Sehingga nanti reaksi selnya adalah Cu dalam keadaan solid ditambah 2Ag plus aqueous menjadi Cu2 plus aqueous ditambah 2 perak solid. Sehingga nanti enol selnya kan berarti Ag-nya mengalami reduksi, Cu-nya mengalami oksidasi. Sehingga nanti positif 0,46 volt. Oke, sehingga nanti di sini kita lihat yang sama-sama aqueousnya berarti Ag plus sama Cu2 plus. Didapatkan nanti kalau nilai potensial sel yang diberikan 0,2 volt, berarti artinya dia harga potensial selnya sama dengan potensial sel yang standar 0,46 volt. Dari sini dikurangi 8,314 R, P-nya adalah 298, molnya yang terlibat hanya 2 mol, dan 96.500 untuk Faraday-nya. Cu2 plus dan Ag plus pangkat 2 karena koefisiennya 2. Sehingga didapatkan Cu2 plusnya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 molar. Gitu ya. pH meter. pH meter bekerja atas dasar persamaan Nernst dan anoda pH meter adalah elektrohidrogen dan katodanya adalah elektroda pembanding. Sehingga nanti platina garis tegak H21 ATM garis tegak H plus dengan berapa molar dengan elektroda pembandingnya. Alat pH meter saat ini menggunakan elektroda gelas menggantikan elektroda hidrogen yang rumit, dan elektroda kalomel digunakan sebagai referensi, yaitu campuran merkuri, klorida Hg2, Cl2 yang bersentuhan dengan merkuri cair dan larutan KCl itu sendiri. Penentuan pH dengan metode elektrokimia. Pada pengukuran menggunakan pH meter, elektroda hidrogen dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur pH-nya. Potensial elektroda hidrogen ditentukan dari setengah reaksi oksida hidrogen. Gas hidrogen menjadi 2H plus tambah 2 elektron. Hubungan potensial elektroda hidrogen dan konsentrasi H plus ditentukan dengan persamaan Nernst. Sehingga nanti harga potensial reduksi standarnya H2 menjadi H plus, ini bukan standarnya, sama dengan yang standar dikurangi RT min, RT per 2F. 2 itu karena di sini 2 elektron, ln H2 kuadrat dibagi tekanan parsialnya gas hidrogen. Ketika potensial standarnya 0, pH-nya tekanan parsial hidrogen yang 1 atm, sehingga kita bisa mensederhanakan menjadi nilai pH sama dengan I sel dikurangi I referensi dibagi 0,0592 volt. Oke, kita punya soal. Sel berikut memiliki potensial 0,55 volt pada 25 derajat Celcius. Diketahui I referensinya 0,28 volt. Berapakah pH larutan dalam
kompartemen anoda tersebut. Sehingga nanti pH-nya akan didapatkan langsung masuk rumusnya, ya. Ya, akan didapatkan 4, jadi pH-nya didapatkan 4,561. Jadi Anda setidaknya sudah punya gambaran ternyata pH meter itu menggunakan konsep di elektrokimia. Jadi memanfaatkan tegangan volt yang nantinya akan bisa diukur berapakah pH yang terjadi. Sel konsentrasi. Kebergantungan potensial sel pada konsentrasi memungkinkan kita merancang sel galvani dari dua setengah sel yang mengandung sel yang sama. Pada gambar samping adalah sel galvani yang dibuat dari sepasang elektroda tembaga yang dicelupkan ke dalam larutan CO2 plus 0,1 molar dan larutan CO2 plus 1 molar. Elektroda tembaga yang dicelupkan ke dalam larutan yang lebih encer akan berperan sebagai anoda sehingga notasi selnya adalah Cu solid menjadi Cu2 plus 0,1 molar, Cu2 plus 1 molar menjadi Cus. Sehingga nanti E selnya adalah E0 sel min RT per NF ln Cu yang encer, ini kan berarti yang encer, ya, dibagi yang cut. Sehingga nanti bisa didapatkan E selnya adalah plus 0,03 volt. Berikut ini adalah aplikasi dari sel volta. Yang pertama adalah baterai, jadi alat elektrokimia yang berfungsi untuk menyimpan tenaga listrik dalam bentuk tenaga kimia. Jadi energi kimia nanti akan dikonversi menjadi energi listrik. Baterai itu ada tiga hal, bisa rechargeable atau non-rechargeable. Artinya, kalau rechargeable itu reversible reaction, bisa galvanic, bisa electrolytic. Dia lower cost over time, dan kalau non-rechargeable, irreversible reaction. Dia berarti purely untuk galvanic, dan dia lower initial cost-nya. Tapi ada juga yang keduanya, gitu ya. Ini adalah contoh dari non-rechargeable baterai. Kita menggunakan zinc sama karbon. Keuntungannya dia murah, very long shelf life, dan ini low storage capacity, hazardous to environment when disposed, and non-rechargeable. Jadi ini ya kapasitasnya nggak terlalu besar dan dia berbahaya ketika dia dibuang, gitu ya. Sehingga nanti di sini anodanya menggunakan zinc, ya, katodanya kita menggunakan dari mangan. Jadi ada amonia ditambah mangan oksida ditambah 2 elektron menjadi mangan oksida ditambah 2 amonia plus H2. Gitu ya. Sel baterai nicat. Sel penyimpanan nikel kadmium atau baterai nicat adalah sel sekunder yang menghasilkan potensial sekitar 1,4 volt yang sedikit lebih rendah daripada sel karbon. Reaksi elektroda dalam sel adalah seperti ini. Jadi anoda katodanya, ya, anodanya adalah kadmium, sedangkan katodanya dia menggunakan nikel. Baterai nikel kadmium dapat diisi ulang. Dalam hal ini reaksi anoda dan katoda di atas dibalik untuk membuat kembali reaktannya. Baterai litium yang dapat diisi ulang ditemukan di banyak ponsel, kamera digital, komputer laptop tidak mengandung logam palladium. Baterai ini disebut sel lithium ion yang menggunakan ion lithium sebagai penggantinya. Faktanya, operasi sel ini sebenarnya tidak melibatkan oksidasi dan reduksi. Alih-alih, sel ini menggunakan pengangkutan ion lithium melalui elektrolit dari satu elektroda ke elektroda lainnya yang disertai dengan pengangkutan elektron melalui sirkuit eksternal untuk menjaga keseimbangan muatan.
Ini menggunakan litium, baterai ini menggunakan logam litium sebagai anoda dan mangan oksidanya sebagai katoda, dan garam litium menggunakan LiClO4 sebagai elektrolit dalam pelarut bebas airnya. Ya, rata-rata dia menghasilkan hingga 3,4 volt, tapi untuk saat ini mostly pakai 2,8 volt. Ini adalah LiCOO2 saat digunakan menggunakan konsep dari sel volta, saat discharge, dia menggunakan konsep elektrolisis. Ini adalah aki. Aki itu bisa di-charge, bisa digunakan, artinya dia reversible, bolak-balik. Ya, jadi rata-rata aki ini eh, yang ditanyakan adalah reaksinya. Jadi Anda cukup dipahami saja anodanya siapa dan katodanya siapa ketika dia nanti dipakai, dan katodanya siapa, anodanya siapa ketika dia di-charge atau diisi ulang. Berikut ini adalah fuel cell, sel galvanik yang membutuhkan pasokan reaktan terus-menerus untuk tetap berfungsi. Sel bahan bakar adalah sel elektrokimia, di mana reaktan elektronnya dipasok secara terus-menerus dan dapat dioperasi tanpa batas teoritis. Selama pasokan reaktan dipertahankan, cara kerja sel bahan bakar diterangkan dengan diagram di samping ini sendiri. Jadi pasokan hidrogennya dan oksigennya juga dipasok, yang nantinya perpindahan dari elektron tersebut akan bisa memberikan sel bahan bakar tersebut. Kalau kita lihat oksidasinya, reaksi oksidasi, ada gas hidrogen, ya, kemudian ada reaksi dengan gas, oh sorry, senyawa ion hidroksida menjadi 4 air tambah 4 elektron. Kalau di bagian reduksinya ada oksigen, ada air dengan 4 elektron menghasilkan 4 OH-. Nah, ini adalah salah satu aplikasi dari elektrokimia yang cukup nyata, yaitu terjadi proses korosi. Korosi adalah proses alami yang mengubah logam menjadi bentuk yang lebih stabil secara kimia seperti oksida, hidroksida, atau sulfida. Contoh korosi yang paling membebani ekonomi adalah korosi pada besi, yaitu konversi besi menjadi oksida besi yang lebih stabil. Pada keadaan standar, Fe itu 0,45 volt dan oksigen 1,23 volt. Yang artinya dia cenderung akan bisa mengalami oksidasi. Ketika kedua sistem bergabung akan membentuk sel galvanik di mana gas oksigen akan tereduksi, sedangkan besi akan mengalami oksidasi. Ya, ketika nanti yang ini mengalami oksidasi dan ini mengalami reduksi, agar bisa saling mencoret untuk elektronnya, maka yang atas saya kalikan 2, yang bawah saya kalikan 1. Kemudian dicoret-coret elektronnya, didapatkan 2Fe ditambah oksigen ditambah 4H plus menjadi 2Fe12 tambah 2H2O. Sehingga dalam keadaan standar, korosi itu berlangsung secara spontan plus 1,68 volt. Berarti artinya kalau reaksi ini spontan, berarti sangat mudah sekali besi akan mengalami oksidasi atau besi mengalami korosi. Bahkan pada keadaan tidak standar, andaikan pH airnya 7, maka E0-nya adalah 0,81 volt positif yang masih memberikan potensi sel positif sehingga korosi berlangsung spontan. Oksigen terlalu selanjutnya mengoksidasi Fe12 menjadi lebih lanjut menjadi Fe3+. 4Fe12 ditambah dengan gas oksigen ditambah dengan 4H+ akan menghasilkan 4Fe3+ ditambah 2H2O. Besi 3 membentuk oksida terhidrasi yang sukar larut, yaitu karat besi,
sehingga nanti 2Fe13 tambah 4H2O menjadi Fe2O3 titik H2O. Artinya besi oksida ini terikat dengan hidrat ditambah dengan 6H+. Berikut itu adalah dari karat besi yang nantinya kita harus memproteksi dari korosi itu sendiri. Jadi merupakan salah satu bentuk upaya proteksi secara elektrokimia dengan melapisi besi dengan logam yang potensial reduksinya lebih kecil dari besi, sehingga lebih mudah teroksidasi. Contoh proteksi katoda adalah melapisi besi dengan logam seng. Karena seng, Sn, ya, nilainya Sn dengan Fe lebih kecil, otomatis Fe-nya akan mengalami reduksi, Sn-nya mengalami oksidasi. Berarti nanti yang akan mengalami korosi ya Sn-nya karena nilai E0-nya lebih kecil. Ini adalah yang dikatakan sebagai pengorbanan anoda atau pelindungan katoda. Cukup sekian dari materi elektrokimia dan aplikasi elektrokimia. Selanjutnya, nanti kita akan bahas tentang elektrolisis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.